Pemirsa, beragam cara dilakukan penipu cinta di dunia maya untuk meraup keuntungan. Tersangka membuat profil palsu di aplikasi kencan daring yang menyasar wanita mapan. Korban didekati agar tergiur dalam investasi bodong. Ya pemirsa, aksi kejahatan dengan kedok investasi bodong bisa dilakukan dengan berbagai cara. Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat akhirnya membongkar kasus penipuan baru yang ini juga baru dilakukan dan baru terungkap dengan kedok kencan secara daring. Para pria ini adalah dalang kejahatan dalam sebuah aplikasi kencan daring. Mereka memanfaatkannya untuk melakukan penipuan. Menggunakan laptop dan ponsel, mereka membuat sejumlah profil laki-laki tampan. Bujuk rayu pun dilayangkan pada korbannya yang merupakan wanita mapan hingga jatuh cinta. Saat di mabuk asmara, wanita itu rela mentransfer sejumlah uang pada tersangka dengan iming-iming investasi yang memiliki keuntungan 25%. Ya pemirsa, kira-kira di apartemen bilangan Jakarta Pusat inilah polisi membongkar sarang kejahatan online. 20 pelaku operator ditangkap beserta barang bukti, laptop dan juga foto profil palsu. Ruangan apartemen disulap bak sebuah kantor. Selain mengamankan laptop dan kartu seluler sekali pakai, polisi juga menemukan narkoba jenis sabu-sabu dan alat hisapnya. Polisi mengamankan 20 tersangka, 3 diantaranya bertindak sebagai pemimpin, sedangkan sisanya adalah operator. Sebelumnya kemarin kan artinya ada proses hingga akhirnya mampu mendeteksi keberadaan dan juga para pelaku ini yang di apartemen begitu. Ya. Gimana cara waktu itu, apakah memang sempat dipantau sejak lama atau? Ya itu kita punya tim IT ya, tim analis patroli cyber. Nah itu dari patroli cyber itu ditemukan sampai dengan IP address-nya terlacak di Indonesia. Ya, dari situ kita kembangkan. Nah, pada saat kita deteksi, kebetulan berada di apartemen TKP pada saat penggerebekan itu. Apa faktor yang membuat para korban bisa jatuh dalam rayuan maut penipu ini? Di sini ada 2 faktor yang paling dominan yang bisa dilihat dari teman-teman orang-orang yang akhirnya menjadi korban. Yang pertama itu mereka biasanya punya impulsivitas yang tinggi. Jadi melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Kalau misalnya zaman sekarang banyak yang suka bilang, oh saya orangnya impulsif gitu ya, gampang belanja, gampang check out, atau misalnya sesederhana kalau kita ngeliat teman-teman ada aja ya yang misalnya nyebrang jalanan tapi nggak ngeliat kiri kanan dulu. Nah itu ciri-ciri orang yang impulsif. Jadi ketika kita impulsif dan kita main online dating app, ini bisa jadi salah satu faktor yang membahayakan. Yang kedua adalah orang-orang yang tingkat kepercayaannya ke orang lain itu sangat tinggi. Tapi kalau misalnya kita lihat datanya ya, ada beberapa studi. Yang pertama ada studi yang bilang bahwa yang paling sering jadi korban itu perempuan usia menengah dan biasanya justru berpendidikan. Usia menengah itu 35 tahun sampai 50 tahun. Seluruh korban adalah warga negara asing yang berasal dari Filipina dan Thailand. Namun tidak menutup kemungkinan ada warga negara Indonesia yang terkena bujuk rayu akun palsu itu. Otak kejahatan yang merupakan warga negara asing asal Tiongkok kini juga dalam buruan polisi. Ke-20 tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Iya pemirsa, jadi jangan terlalu percaya dengan apa yang terjadi di media sosial. Karena biasanya apa yang dijanjikan secara berlebihan kerap berujung pada petaka. Dan tetap waspada karena kejahatan online kian merajalela dengan berbagai macam cara. Rama Ditya Domas dan Yusuf Fajar melaporkan dari Jakarta.